melalui skema hibah. Nah, itu kita sangat hindari hal-hal tersebut. Kenapa? Karena apabila ada sengketa atau ada gugatan dari pihak ketiga lainnya nantinya, nah mereka itu nantinya akan bilang bahwa ini hibahnya nggak sah karena sebenarnya itu mereka nggak dapat persetujuan misalnya seperti itu. Nah, itu kan hal-hal yang kita nggak bisa hindari kalau misalnya kita melalui dengan cara hibah. Nah, oleh karena itu sebaiknya kita lakukan melalui dengan cara jual beli atas tanah. Yaitu mungkin dengan harga minimal NJOP, yang penting itu bentuknya adalah jual beli. Jangan sampai skemanya hibah. Kenapa? Dengan kita melakukan jual beli, kita sudah dianggap sebagai pembeli itikat baik yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan seperti dijelaskan tadi, kita udah memiliki kekuatan hukum yang lumayan kuat nih kalau kita masuk ke pengadilan gitu. Dibandingkan kalau misalnya kita memperoleh tanah tersebut dengan cara hibah. Gitu sih. Ya, terima kasih Yohanes juga menambahkan juga bahwa emang kalau kita lihat dari jurisprudensinya sendiri, Mahkamah Agung juga beberapa kali menegaskan mengenai penjual beli yang beretikat baik ini dilindungi oleh undang-undang gitu. Nah, masalahnya sebagai pihak pembeli tentunya kita mesti bisa membuktikan bahwa kita adalah pembeli yang beretikat baik. Ini juga sekedar sharing juga pengalaman juga, maksudnya sengketa tanah itu nggak pasti akan muncul dalam waktu beberapa bulan sejak kita beli tanahnya. Kadang-kadang sengketa tanah itu bisa muncul 20 tahun kemudian, atau mungkin nanti 25 tahun kemudian, atau dibuat 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian mungkin kita bisa argue bahwa itu udah daluarsa ya. 15 tahun kemudian, 17 tahun kemudian, jadi klaimnya belum daluarsa. Nah, ini juga pentingnya kita untuk menyimpan dokumen-dokumen transaksi tanah, karena pada saat misalnya sengketanya ini terjadi, bisa jadi saksi-saksi atau orang pihak-pihak yang mengetahui tanah tersebut bisa jadi sudah meninggal, dan bisa jadi juga bahkan penjualnya kita sudah meninggal. Sering kejadian ini adalah kayak gini. Penjualnya itu misalnya merupakan yang gugat ke kita itu merupakan ahli waris dari penjualnya kita. Jadi ahli warisnya itu menyatakan bahwa bapak saya nggak pernah jual tanah ini gitu. Bapak saya itu dulu hidupnya masih menggunakan tanah sini. Nah, disitulah kita mesti tetap menjaga dokumen-dokumen pembebasan tanah yang kita lakukan lebih dahulu pada saat itu gitu kan. Gitu. Ini kita lanjutin lagi. Nanti kita juga bisa diskusi lebih lanjut mengenai hal ini juga. Nah, sekarang PM21. Mediasi bisa dilakukan oleh PM21. Mediasinya itu dilakukan oleh dan atas inisiatif Kementerian ATR, Kantor Wilayah BPN, atau Kantor Pertanahan, atau inisiatif pihak yang bersengketa. Nah, biasanya gini, yang pada prakteknya nih ya, yang kejadian adalah orang yang merasa memiliki hak atas tanah yang dikuasai oleh orang lain tuh dia mengajukan pengaduan ke BPN. Nah, nanti BPN tuh yang akan coba untuk menganalisa, mempelajari kasusnya, dan dia bisa juga memanggil pihak-pihak yang bersengketa gitu. Nah, mediasi juga bisa dilakukan oleh atas inisiatif perorangan atau lembaga yang bersengketa. Contoh misalnya yang lembaga bersengketanya ini adalah departemen sama departemen. Ya mungkin departemennya ini yang akan inisiatif duluan untuk melakukan mediasi, nanti BPN juga ikut dilibatkan. Next slide. Gimana sih mediasi berdasarkan PM21 ini? Ya, makanya sebagaimana saya jelaskan tadi, mediasi ini harus dengan mindset bahwa para pihak ini itikat baik untuk mengikuti proses mediasi. Karena salah satunya aja nggak beritikat baik, yang saya tadi coba jelaskan, salah satu tidak beritikat baik ketika dia melihat bahwa mediatornya ini kayaknya akan ngebela ke pihak sana. Saya gugat duluan deh, jangan sampai BPN menerbitkan putusan pembatalan gitu. Nah, jadi emang prinsip utamanya mediasi itu masing-masing pihak bersengketa mesti beretikat baik. Apa buktinya beretikat baik? Ya tentunya harus hadir. Nah, pada prinsipnya mediasi itu wajib dihadiri oleh prinsipal. Prinsipal itu maksudnya pihak bersengketa, jadi bukan kuasanya. Ini kalau saya ngelihat PM21 ini juga berusaha untuk mengadopsi juga mediasi di pengadilan, di mana mediasi pengadilan itu juga
mensyaratkan agar dihadiri oleh prinsipal kecuali ada alasan-alasan yang sah, prinsipalnya nggak bisa hadir. Nah, apabila para pihak tidak dapat hadir karena alasan kesehatan atau alasan lain yang sah, ini agak di open ya, alasan lain yang sah ini apaan? Kalau misalnya di mediasi pengadilan sih bisa kita bilang misalnya contohnya prinsipalnya itu nggak tinggal di Indonesia atau ada kegiatan yang lain, itu kita masih bisa kita gunakan sebagai alasan. Maka dapat diwakilkan oleh kuasa dengan persetujuan oleh pihak yang bersengketa. Nah, ini yang agak menariknya juga di PM21 kalau saya baca. Jadi kuasanya ini harus disetujui juga oleh pihak yang bersengketa gitu. Jadi misalnya pemohon dan termohon, saya sebagai kuasa termohon, untuk saya bisa menghadiri mediasi, pemohon juga harus menerima saya sebagai kuasanya dari termohon. Kalau di pengadilan kan kita biasanya udah ada surat kuasa khusus ya, itu nggak bisa ditolak kalau misalnya di pengadilan ya. Tapi kalau di mediasi yang PM21 ini seakan-akan memberikan ruang bagi salah satu pihak untuk menolak kuasa dari pihak lainnya. Nah, apabila para pihak yang diundang 3 kali tidak hadir, maka mediasi nyatakan gagal. Nah, ini yang saya jelaskan tadi juga bahwa mediasi pada prinsipnya harus bertikat baik. Jadi kalau misalnya emang pingin mediasi, ya datang gitu. Mediasi juga dapat menghadirkan ahli atau instansi terkait dengan persetujuan para pihak. Ahli itu mungkin juga ya dua-duanya juga berarti harus setuju. Dan apabila tercapai perdamaian, maka dibuat suatu akta perdamaian yang didaftarkan di pengadilan negeri yang memiliki wilayah hukum atas tanah yang menjadi objek sengketa untuk mendapatkan putusan perdamaian. Jadi ini kalau saya sih ngebacanya ini seakan-akan sama aja kayak bikin akta perdamaian, habis itu akta perdamaian itu dibawa ke pengadilan untuk dapatkan suatu akta vandading. Walaupun ini nih ada spesifiknya dibilang bahwa didaftarkannya di pengadilan negeri yang memiliki wilayah hukum atas tanah yang menjadi objek sengketa untuk mendapatkan putusan perdamaian. Saya sih kemarin pas bacanya saya agak sempat mikir juga gimana kalau misalnya tanahnya ini bukan di satu wilayah pengadilan negeri gitu. Maksudnya tanahnya ya kan masih bisa aja satu tanah itu di dua misalnya Jakarta, tanahnya itu emang berbatasan antara Jakarta Selatan dan Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, tapi harusnya nggak bisa juga karena BPN-nya kan harusnya beda ya, kecuali itu BPN-nya BPN Kanwil.